bermasalah dari SD, SMP, SMK. SD saya dibully, di bermacam-macam bulinya lah. Di SMP juga dibully. Di SMK diketahui setiap saya ngomong, guys. Ini waktu di SMK ini Terus adik ngomong itu ngomong lucu atau cuma ngomong biasa aja? nggak tahu, setiap saya mau ngomong pasti orang diketawa. Oh, tanpa alasan gitu. Iya. Oh, jadi kalau misalnya nanti nanti kita pelajaran apa, itu ketahui juga. Iya. Jadi kalau setiap guru bilang, nanti guru ini masuk, tak saya orang ketawa lah, orang bilang percaya gitu ya. Alasan orang tuh ketawa apa? Nggak tahu, setiap ngomong pasti ketawa. Setiap apa ketawa. Pas hari Senin itu pas olahraga diketawainnya juga, masalah cungkil balik pas olahraga itu. Jadi pas itulah orang ketawa, nggak tahu kenapa ketawa. Di situ mereka ketawanya tanpa alasan. Tanpa alasan. Bilang salah sebut ngomong nggak ada. Ada yang lucu, ada nggak? Ada yang lucu dari diri saya? Nggak ada, pas itu tuh kan pas apa tuh nggak tahu karena apa udah pernah kena asma. Jadi pas olahraga tuh nggak bisa apa, jadi orang disuruh coba. Jadi aku bilang kayak gitu, itu ketawa lah orang nih, nggak percaya kalau dari dulu udah kena asma. Alasan mereka nggak percaya itu apa deh? Pernah nggak nanya? Nggak ada, itu diam aja lagi, nggak ada yang nanya. Lebih baik diam daripada nanti diketawain balik kan, lebih sakit hati lagi. Selesai dari itu, apa yang ada rasanya? Sakit, sedih. Kalau udah mendung pasti terpikir gitu. Ini nih udah lama terjadi atau baru terjadi? Baru pertama masuk. Dari pertama kali masuk ke sini sudah terjadi. Sebelumnya adik udah pernah melakukan konseling sama guru bimbingnya? Belum ada. Baru pertama kali. Iya. Oh, baik. Adik sendiri ada ngerasa nggak minder jadinya? Ada kepercayaan dirinya gimana? Semenjak diketawain, ada nggak merasa minder di diri sendiri jadinya, nggak percaya diri jadinya? Iya. Jadi apalagi efek yang adik rasakan setelah kejadian tersebut? Suka menung. Suka diam. Di lokal juga begitu? Iya. Sibuk dengan sendiri aja lagi jadinya. Sibuk dengan sendiri. Orang kelompok sendiri aja. Jadi kalau kerja kelompok itu adik aktif juga di kelompok ya? Aktif, lebih baik diam daripada nanti ikut campur kan nanti ribut, salah ngomong, nanti lebih baik diam aja dari kelompok tuh. Jadi adik kalau kelompok diam. Iya. Tapi tetap ngerjain kewajiban. Jadi ada pendapat, tapi pendapat kita tuh diopenin sama orang. Enggak diopenin. Adik pernah nanya nggak sih sama temen-temennya apa yang kalian ketawain gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak kepo gitu apa yang mereka ketawain? Malas kepo daripada sakit hati nanti malah ketawa. Betul. Mending diam. Iya. Di kelas ada yang dekat? Ada. Berapa orang? Itu kalau sering main Nabila yang kalau dekat belakang tempat duduk Balkis. Oh, yang suka cerita gitu, tanya. Kalau masalah pelajaran ada bermasalah? Nggak ada. Cuman permasalahannya dibully. Iya. Orang tua kerja apa? Buka usaha sendiri. Usaha sendiri. Usaha apa kalau boleh tahu? Bubur. Itu pagi ya? Pagi sama malam. Jadi pagi, siang, malam? Pagi dari jam 7 sampai jam 12. Sorenya dari jam 5 sampai jam 11 malam. Ada berapa bersaudara? 5 bersaudara? Iya. Ada anak kah? Ketiga. Berarti masih ada 2 di bawah ya? Iya. Itu yang kakak-kakak adik tuh cewek cowok atau cowok? Cowok 1, cewek 3. Itu udah kerja atau masih sekolah juga? Kalau yang nomor 1
buka usaha bantu orang juga ngantar-ngantar pastel. Yang satu lagi labor. Saya baru yang ada SMP mau masuk SMK lagi. Itu baru yang kecil 4 tahun. Kalau adek ngerasa sedih dari kan murung, yang sering adek lakuin apa pada saat itu gitu? Main HP sendiri aja. Main HP sendiri. Selain itu kan adek ini sedih nih, gak ada untuk memotivasi gitu diri sendiri untuk bangkit, untuk gak peduli ada Nggak mau dengan kata orang. Gak mau dengan kata orang. Kan setiap orang tuh dia punya prinsip di hidup sendiri gitu. Saat orang yang melakukan ini sama kita, apa yang adek tanamkan dari ada nggak rasa dendam? Nggak ada biarin aja. Biarin aja. Lebih baik nanti pas sudah kelewatan baru tegur kayak gitu. Pernah nggak selama ini kelewatan sekali orang tuh melakukan tindakan yang kelewat batas sama adek? Belum ada lagi. Tapi udah diamin aja. Adik diam ini memendam kan? Adik cinta sama orang tua. Kenapa? Beban orang tua. Terus kenapa adik nggak melakukan kenapa namanya tuh konseling dari awal kemarin sama gurunya? Kenapa baru sekarang? Ujung-ujungnya bebal di hati kan? Baru ngungkapin sekarang. Gimana guru yang pas mau cerita? Setiap orang tuh punya privasi kan, jadi tahu siapa yang pantas untuk kita ceritain. Jadi selama ini orang tua nggak tahu masalah adik di sekolah kayak mana. Orang tua udah berumur, udah kira-kira umur berapa orang tua? Nggak tahu juga sih, belum juga. Ada berapa tuh? Tapi masih kuat untuk mencari nafkah. Adik bantu orang tua juga? Iya. Kerja bantu di sana gitu. Iya. Jadi kalau tugas sekolah macam mana? Kalau siangnya kan ada waktu juga untuk belajar, malamnya bawa buku ke kedai. Pernah nggak teman-teman tuh kalau masalah tugas sama adik tuh kayak minjam lah ini? Pernah? Ada. Sampai dengan chat alamin, minta tugas gitu. Adik kasih? Kalau orang gimana ya, bilang nggak ada, dibilang pembohong. Padahal Belum siap ada. lagi. Iya, belum siap lagi. Di lokal adik suka misalnya belum keluar nih tugas sekolah, dikasih sama orang tuh tengok. Kasih ini yang sering kasih jawaban, tanya sama ini yang tahu, ini kasih tahu cara. Jadi yang adik rasakan selama inilah kakak nanya, selama yang adik lalui ini, yang adik rasakan di sini sakit. Ada gak rasa kok gini ya, beribah-ibah? Pernah ngerasain? Manusiawi ya, namanya juga manusia. Ada rasa ibah. Gini aja. Rasa pede di diri itu pasti ada kan. Buat bangkit tuh pasti ada. Bangkit dari yang zona kita nyaman gitu loh. Kita tuh nggak nyaman dikatain. Itu tuh sama dengan bullying sih kalau menurut kakak, jatuhnya. Karena adik tuh udah diperlakukan kayak yang di SD kemarin sampai muntah kan? Iya. Sampai muntah. Itu tuh udah kelewatan batas. Dan sekarang adik juga mengalaminya lagi. Kemarin di SMP juga mengalaminya. Iya. Yang di SMP mengalami masalah rokok. SD yang masalah rokok. SD masalah rokok, SMP masalah bully yang bilang hitam, gendut, tentang fisik. Sekarang adik dapat lagi bullying. Iya. Berarti adik memendam ini selama 6 tahun, 9 tahun ya? SD. Iya, 9 tahun. Itu adik pendam sendiri. Iya. Tanpa ada sepengetahuan orang lain. Nggak ada.
kenapa dia memilih untuk mendam? Ya kalau di SD orang kawan yang ngasih tahu ke kakak ngasih tahu ke ibu pergi ke sekolah. Nah pas itu lah terbuka. Kalau di SMP nggak ada. Oh, biar berarti seolah-olah orang tua tuh taunya adik sekarang ini baik-baik aja, karena nggak mau jadi beban pikiran orang tua. Kalau memang kita sebagai anak ingin lihat orang tua tuh bangga sama kita harus tunjukin gimana kita tuh muka ceria. Cuman di posisi lain adik tuh lagi memendam semua perasaan yang sulit untuk diterima sebetulnya. Bagaimana caranya kita memang udah ngalamin sebetulnya kan, cara menghindari supaya hati ini nggak bebal. Cerita sama temannya sesuai, berbagi cerita, minta solusi pun boleh. Misalkan kayak teman sekelas, weh aku mengalami ini, mungkin mereka punya solusi kan, aku punya ide, begitu kan. Kalau sesama teman sebaya, kalau teman sebaya kita tuh sesuai, dia akan ngasih solusi yang sesuai. Cuma kalau kita salah teman, dia akan menjerumuskan kita ke lubang yang salah. Nah, untuk sekarang ini, dia kan punya teman dekat nih, cerita tuh boleh, ada batasan cerita. Jangan hal-hal yang mungkin nggak boleh diketahui, itu bisa kita ada ceritain sama guru bimbingan kayak kakak gitu kan di sini. Nah, sebetulnya masalah kayak gini bukan masalah sepele, bullying gitu kan. Ujung-ujungnya pelajaran adik belajar mungkin nanti gara-gara banyak pikiran, ujung-ujungnya adik belajarnya kurang, kayak terkendala gitu. Ujungnya adik di mana-mana tuh suka menol karena bebal di hati, nggak nyaman, nggak masuk pelajarannya tuh. Nah sekarang nggak nih cita-cita adik membahagiakan orang tua. Membahagiakan orang tua, apa cara adik supaya bisa membahagiakan orang tua? Rajin belajar. Kalau rajin belajar aja nggak cukup tanpa usaha. Jadi kita tuh harus berusaha juga. Bagaimanapun omongan orang tentang kita, jangan pedulikan. Anggap aja angin lagi. Sebetulnya masih kepikiran di sini kan, pikiran di hati bebal jadinya. Cuman bagaimana caranya kita tuh memotivasi diri sendiri. Jangan berharap orang yang memotivasi kita. Bangkit dari diri sendiri. Jadikan omongan itu sebuah tantangan untuk hidup. Tantangan itu bisa dari omongan orang, bisa dari semangat orang tua misalkan, bisa dari yang lain-lainnya. Kita bisa tengok orang ke bawah dari kita. Bangkit. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Ujung-ujungnya adik nggak bergerak gitu, masih jalan di tempat gitu kan. Kayak kuliner, adik kan suka kuliner. Mungkin di tempat adik tinggal atau di tempat adik bantu orang tua kerja kan banyak orang, pasti ada ibu-ibu gitu kan. Pasti setidaknya ada ibu yang pintar masak, belajar. Kalau lagi misalkan lagi ibu tuh cerita, ibu paling bisa masak, bu, tanyain, asal kemampuan kita sendiri bicara kayak memulai pembicaraan kan. Ini bu, saya jurusan saya ngambil di SMK ini, jadi saya ada ketertarikan untuk buka usaha kayak gini. Mulai dari kayak gitu. Bisa jadi adik mulai dari sekarang belajar buat melihat gitu. Di sini tuh potensi kuliner yang bagus tuh apa gitu kan. Karena semakin banyak sarjana semakin banyak pengangguran. Jadi ujung-ujungnya pengangguran itu tuh mikirnya tuh panjang gitu. Bagaimana caranya bisa menghasilkan uang? Bagaimanapun caranya. Banyak pengusaha tuh. Gak ada pengusaha yang sukses. Cuman satu petikan jari deh. Dia melalui tahapannya. Ya kita nggak tahu dia mulai dari usaha sejak kapan. Ada yang dia mulai usahanya bertahun-tahun baru dia sukses. Kayak KFC gitu kan. Dari tahun berapa dia baru sukses. Dari situ dia bisa belajar. Kayak mana nyemangatin diri sendiri. Jangan berlarut dari kesedihan.
omongan orang itu bisa bikin kita down. Ujung-ujungnya kita patah semangat, gak ada lagi yang namanya semangat diri, ada ujung-ujungnya sedih, gak ada kepercayaan diri lagi. Kan ujung-ujungnya ada yang gak pede kan, gak pede jadinya. Gimana caranya kita tuh harus pede? Apapun outfit kita pada hari itu, apapun yang kita pakai pada harus pede. Walaupun gak nyambung, mungkin ABCD kita bentuknya, tapi kita harus pede. Ujung-ujungnya orang nampak kita kan, keren juga gayanya, kan cantik juga gayanya, karena kita pede makanya. Tapi kalau kita gak pede, kayak gini orang menang. Itu dia. Bagaimanapun bentuk tubuh kita, bagaimanapun warna kulit kita, pede dulu utama. Sebagus apapun badan orang, kalau dia nggak pede, nggak makan dilihat juga. Berarti orang kenapa orang selalu melihat ada? Berarti orang tuh memperhatikan kita. Anggap itu begitu. Berarti kalau orang memperhatikan kita, kita harus pede. Itu aja, positif. Berpikiran positif itu perlu, walaupun orang berpikir kita negatif, kita harus positif. Karena gini, kalau hati kita tuh yang udah kena, harus berlapang dada. Sama kayak gini, garam di gelas, di dalam gelas, sama garam yang dilempar ke danau lebih asin di gelas daripada di danau kan. Nah, kayak gitu juga hati. Kalau hati kita hanya seluas gelas ini, itu semua masalah itu akan terasa pahit, terasa asin gitu kan. Semua masalah tuh kayak dipendam sendiri. Cuman kalau hati kita terasa seluas danau, nah, jadi semua masalah itu akan terasa ringan saja. Bagaimana cara kita ya menjadikan hati kita seluas kayak gitu ya. Nah, setelah adik cerita panjang lebar nih sama Miss, apa yang ada rasakan? Lega gitu. Lega. Jadi selama ini mendem selama itu ya. Iya. Selain itu, adik nggak punya masalah lain? Nggak ada. Nggak ada. Gini aja, kalau misalkan masih ada bebal di hati, kalau masih ada yang sesuatu yang ingin dibicarakan atau punya masalah lain, itu boleh datang ke sini, atau bisa kontak dulu. Kan sekarang kalian sisanya daring sama luring. Kalau misalnya lagi luring, itu bisa, ini saya mau cerita gitu kan, boleh tanpa ada pengecualian. Kalau misalkan saya lagi ini ada kegiatan di luar jam, biasanya saya bisa nyari-nyari peluang waktu gitu, kayak jam istirahat. Kita nggak punya jam istirahat, ujung-ujungnya jam belajar bisa diambil, bisa minta izin kok sama gurunya. Makasih, Ben. Iya, sama.